Kemudian diraba-raba kepalanya itu ternyata di bagian belakang ada benjolan sedikit bekas lem. Nah, lemnya dibuka ternyata ada lubang. Lubangnya disonde ke arah mata mentok, tapi disonde ke arah hidung ternyata tembus. Saudara Joshua ini tersungkur, dia datang lebih dekat, dia menembak 2 kali lagi. Tapi apapun juga yang dia tembak kan mati. Kalau mati maka wajib dijadikan dia tersangka. Pak Taufan, saat ini Komnas HAM sedang memetakan konstruksi peristiwa. Kita menunggu nanti visual CCTV, kemudian data ponsel yang harusnya dibuka secara transparan. Ya. Tapi sesungguhnya apakah saat ini bekerja ada tekanan nggak Pak dari pihak luar? Tekanan waktu yang ada. Kita bertarung dengan waktu untuk cepat, tapi tekanan lain-lain nggak ada. Sekali lagi mungkin saya tambahkan tadi ya. Jadi untuk yang soal jenazah ini, saya kira marilah kita tunggu saja hasil otopsi ulang itu. Ya, semua ahli-ahli kan sudah kumpul itu, termasuk dari TNI juga ada yang mengirim utusannya ke situ, dan saya kira udahlah kita percayakan sama ahli. Nah, sekarang yang di sini saya katakan ini masih membutuhkan ya data, fakta, pendukung lainnya dari apa? Jaringan komunikasi mereka, isi komunikasi orang-orang yang ada di situ. Ya, kalau sementara ini ya yang ada hanya keterangan dari 1 orang atau keterangan dari 1,5 orang saya katakan. Kenapa? Tembak menembak ini, Saudara Riki bilang hanya lihat 1 orang ini, yang satunya lagi dia nggak lihat karena dia ada di satu tempat yang agak tersembunyi seperti itu. Ada 1 lagi saksi, dia di atas saja, nggak pernah turun ke bawah. Kan nggak bisa dimintai kesaksian sebetulnya apa yang terjadi di situ. Jadi sekali lagi saya katakan, kita masih menunggu alat-alat bukti yang lain untuk bisa kemudian memberikan konstruksi yang sebenar-benarnya. Apakah benar ada pelecehan seksual itu? Yang kedua, apakah benar ada tembak-menembak itu? Kami dengar kalau benar Komnas HAM siapa? mengalami kendala Pak. Ada saksi krusial yang sampai sekarang susah sekali untuk dimintai keterangan. Saya kira enggak. Saya kan berkoordinasi terus-terusan atau sering sekali dengan Pak Menko kan. Artinya begini, Pak Menko ini adalah representasi dari kepresidenan. Jadi kalau seandainya ada apa-apa, ya pasti saya akan bilang Pak Menko kita punya hambatan nih. Anda kan yang minta kami ini kan gitu ya. Meskipun itu juga mandat undang-undang, tapi kan beliau meminta sebagai mitra ya gitu. Ya kalau kita punya masalah tentu kita serahkan dong. Masa Komnas HAM harus menanggung semua itu? Tanggung jawab penegakan hak asasi manusia itu ada di tangan negara, pemerintah dalam hal ini. Komnas HAM berfungsi untuk hal tadi saya katakan dalam kasus tertentu melakukan penyelidikan pemantauan, di kasus yang untuk tugas fungsi yang lain itu melakukan pengawasan terhadap aparatur negara yang bekerja melakukan penegakan hukum. Kalau terjadi ada masalah di situ, ya tentu kita lapor pada atasannya kan gitu. Artinya belum ada kendala hingga saat ini. Saya kira saya harus mendudukkan ini secara jelas ya. Ekshumasi itu ya, otopsi ulang itu pro justisia dan ujungnya pengadilan, ya kan. Kami minta prarekonstruksi, ya. Kemudian seolah-olah apa yang dijelaskan oleh ketua tadi itu adalah rekonstruksi atau prarekonstruksi atas nama penegakan HAM. Ya, nah kapan berarti prarekonstruksi kami tidak disetujui dong? Yang disetujui hanya pembongkaran itu saja, ya. Nah jadi begitu kan jadinya ini. Kenapa? Kita ujungnya pengadilan, sana ujungnya adalah rekomendasi dan laporan ke presiden. Ini pro justisia loh, pengadilan loh, ya. Jadi ini supaya jelas nih posisinya. Pertanyaannya adalah apakah yang terus-menerus dipakai tanpa prosedur pro justisia untuk dibawa ke pengadilan boleh juga ditampilkan dan kemudian itu nanti bersatu untuk membongkar ini semua? Saya kira ini pertaruhannya adalah penegakan hukum dan negara ini nantinya pada saat perdebatan ini dibawa ke pengadilan. Ini resikonya loh. Ya saya kira nggak ada masalah ya. Selama ini juga banyak kasus-kasus seperti itu. Saya katakan ada KM 50 dulu, ada kasus pendeta Yeremia. Ya, pemerintah bikin TGPF, Komnas HAM jalan sendiri dengan tim independen kami. Hasilnya apa? Pertama, ternyata hasilnya tidak tahu berbeda. Kemudian yang dipakai waktu itu oleh tim penyidik Mabes TNI itu justru dasar-dasar yang diambil oleh Komnas HAM. Pak Benny Mamoto sebagai ketua TGPF mengatakan, ya sudah, ini yang lebih akurat, lebih lengkap, bukan lebih akurat, lebih lengkap dibandingkan kami. Dikasih. Karena ada beberapa hal yang dulu waktu tim itu bergerak ke sana, misalnya kesulitan sampai ada yang ditembak misalnya oleh KKB, sementara Komnas HAM dengan pendekatan sosial kami tidak mengalami gangguan sehingga mendapatkan data-data yang lebih banyak, lebih lengkap kan gitu. Ya, pertanyaannya apakah berkas Komnas HAM itu nanti masuk dalam berkas perkara yang akan diperiksa oleh majelis hakim?
Sementara untuk menentukan kematian apa segala macam, ini cuma petunjuk. Nanti yang menentukan hakimnya. Tapi pada saat pertandingan pro justisia di pengadilan, ini taruhannya negara ini loh. Ini jadi saya kasih catatan nih di sini nih. Jadi jangan main-main loh. Makanya tadi saya bilang, selain pro justisia, nanti akan ada tuntutan pro konstitusional. Bagaimana pidato presiden, bagaimana komentar dari Menko Polhukam. Bisa dibuktikan nggak bahwa ini kita mendapatkan kebenaran material dan keadilan di pengadilan. Nah itu pertanyaan yang nanti akan kita lihat di perjalanan ini. Jangan main-main loh ini. Jangan main-main, saya mau ingatkan aja. Abang sempat sampaikan ini bahwa pertandingan pro justisia berbagai data dan juga Anda sebutkan juga bagian dari fakta juga Anda sudah miliki. Pertanyaan publik, bagaimana dengan kemudian ini kehadiran dari pengacara Baradae Bang Andreas, apa yang kemudian Anda miliki? Karena ini pertama kali kemudian Anda muncul di publik. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jadi saya mau memulai statement saya ini dengan menyatakan berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga Brigadir J ya. Cuman selama ini Baradae ini hanya menonton saja sebenarnya. Menonton artinya bagaimana proses penegakan hukum ini sedang dilakukan. Meskipun artinya, begitu banyak artinya pada saat selama ini dia itu sebenarnya kalau misalnya saya melihat bagaimana kita tuh harus melihat juga dari sisi yang lainnya. Karena pencari keadilan saya sangat menghargai abang saya Johnson Panjaitan dan keluarganya yang sedang mencari keadilan. Cuman pertanyaannya kan selama ini bagaimana sih kalau misalnya ini ada sebuah konspirasi besar. Bagaimana kalau ini adalah pembunuhan yang berencana. Bagaimana kalau ini adalah penyiksaan. Sekarang pernah nggak sih kita berpikir bagaimana kalau ini benar-benar kejadiannya seperti yang disampaikan oleh klien saya. Bagaimana? Siapa yang mau mempertanggungjawabkan? Yang disampaikan ini? Apa Bang? Boleh diulangi kembali yang disampaikan artinya, klien Anda? Saya pada saat diberikan kuasa kepada saya secara pribadi, waktu itu saya bertemu dengan orang tuanya, ayahnya, ibunya. Jadi Baradae ini bukan benda gitu loh, bukan, dia manusia. Oke, kondisi secara psikis, secara fisik? Di situ saya sebelum menandatangani, ya saya sampaikan dulu semua konsekuensinya, kemungkinannya bahwa hal ini bisa menyebabkan anak Anda ini sampai ke meja persidangan ditetapkan sebagai tersangka, kemungkinan ada ditahan, ya. Kemudian kita berdoa dulu sebelum kita menandatangani surat kuasa itu. Saya bisa merasakan ya, saya juga bertanya sama dia. Ya, saya bertanya sama dia. Ada konspirasi atau tidak? Jawabannya clear. Tidak ada. Sekarang bertanya, saya mau kita berpikir, bagaimana kalau ini benar-benar seperti yang dikatakan bahwa ini adalah sebuah pembelaan diri? Bagaimana? Ya, terus orang yang sudah dihakimi, ya kalau saya melihat bagian dari klien saya, dia adalah seakan-akan bagian dari konspirasi besar yang harus menanggung semuanya. Kalau benar ini, dia adalah seorang pahlawan yang menyelamatkan, karena begini ya, kalau benar ya kita semua bicara spekulasi. Sekarang saatnya saya bicara. Atas nama Baradae, atas nama keluarga besar Baradae, pikirkan bagaimana keadilan buat keluarga ini. Ya, semua orang bicara bagaimana kalau misalnya itu, bagaimana? Ya, kita semua mencari keadilan di sini. Posisi saya sama persis dengan Bang Johnson. Bang Andreas, soal data dan juga keterangan dari Baradae mungkin bisa dibeberkan. Apa saja apakah yang sama persis kepada Anda, Bang? Jadi begini. Saya juga terbatas dengan kode etik ya dalam proses saya sebagai advokat ya mungkin saya akan terbatas apa yang bisa saya sampaikan karena saya juga tidak mau nanti ada proses-proses yang dicurigai lagi karena saya sudah sampaikan secara terbuka di publik, nanti ada orang atau saksi-saksi lain yang bisa mencontek seakan-akan kita mau mengkoordinasikan ya. Cuman yang dapat saya sampaikan adalah kami siap mengikuti semua proses hukum dan kami ingin semua pihak yang ada di Indonesia ini juga melihat ke kondisi klien kami dan intinya kami juga mau menghentikan semua spekulasi-spekulasi yang ada. Spekulasi-spekulasi apa? Misalnya ya kemarin dari Bang Johnson tadi sudah sampaikan ya, saksi itu ada saksi dalam otopsi ya. Artinya ya boleh saksi itu nanti ya, tapi bagaimana saksi itu bisa memberikan opininya sementara yang ahlinya pun belum ngomong apa-apa ini tim forensik.
Bagaimana kita bisa memastikan ya bahwa tembusan, katakanlah benar itu tembus ya dari sini ya. Bagaimana itu bisa dipastikan berasal dari belakang ya. Pada saatnya nanti akan muncul lah laporan lengkap dari tim forensik yang benar-benar memiliki kompetensi untuk itu. Dan saya sangat menunggu itu. Artinya kalau yang disampaikan kepada saya, itu tembakan itu dia sendiri tidak bisa memastikan arahnya kemana, kenanya di mana. Karena kalau misalnya dan juga kemarin mungkin saya agak loncat-loncat sedikit ya. Ada juga pertanyaan kepada saya. Itu kan temannya, kok bisa sih temannya tembak-tembakan? Loh, gimana? Gimana nggak mungkin? Karena ini posisinya ya. Saya kembali lagi ya. Posisinya, saya contoh ya misalnya dengan Abang. Abang sahabat baik saya, tiba-tiba menembakkan pistol kepada saya dan saya orang terlatih. Apa ya reaksi wajar yang akan saya lakukan? Apakah saya akan memeluk Abang? Datang gitu, mati saya. Saya terlatih. Atau saya justru, nah saya ingin kita tuh berpikir juga gitu loh. Jangan hanya kita berpikir itu, aduh ini konspirasi besar, ini jenderal, ini apa. Soal ini Bang, sorry Bang, lebih spesifik Bang, soal baku tembak antara dua orang ini, polisi sama polisi. Tapi kenapa Baradae tidak satu pun terkena proyektil peluru, sedangkan Brigadir J terkena banyak peluru di tubuhnya. Itu juga pertanyaan publik sampai sekarang yang belum terjawab Bang. Jawaban Anda? Logis ya. Saya tidak mau terlalu jauh menilai seperti apa. Cuman ada peristiwa sebelum tembak-menembak itu. Ya, kalau benar nih, ada peristiwa pelecehan seksual, kalau benar ya, Anda bisa bayangkan kondisi guncangan yang sedang dialami oleh almarhum juga. Bagaimana kalau benar ya, sudah mencoba, ditolak, kira-kira dia dalam keadaan yang senang-senang aja atau dalam keadaan yang bingung juga gitu loh. Bagaimana dia akan harus berhadapan dengan jenderalnya nanti untuk mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Kalau ada. Dan dia keluar ya. Dan tiba-tiba ada orang yang akan mengkonfrontasi dia. Ada apa ini? Ya seperti itu. Jadi kalau misalnya spekulasi-spekulasi yang ada, saya juga memohon dengan sangat. Pikirkan bagaimana kalau ini benar-benar terjadi seperti apa yang disampaikan oleh klien saya dan itu adalah pembelaan diri. Kita mau penjarakan dia. Nih. Orang yang sedang menjalankan tugasnya, melakukan pembelaan diri terhadap dirinya, ya. Negara seperti apa kita ini? Saya juga mau bertanya hal yang sama dengan Bang Johnson pada akhirnya nanti. Kalau misalnya ternyata ini harus dihukum karena memang trial by public ini sudah berjalan terus tanpa adanya fakta-fakta yang didukung oleh ahli yang berkompeten untuk Maria, itu. Adro, kalau boleh ya, saya ini kalau boleh memilih sekarang, saya bela tuh Baradae, bener. Cuman persoalannya Baradae nggak tersangka, klien saya mati. Pertanyaannya, ini semua mau bagaimana bicara keadilan sampai sekarang aja tersangka aja belum gitu loh. Cuman udah kalau misalkan ya terus kalau misalkan semua ya spekulasi dong kalau begitu caranya. Berarti kita pertaruhkan dong semua nih perdebatan ini sekarang. Ya. Makanya tempuh prosedur. Itu kan makanya tadi saya coba luruskan. Saya dari awal terima kuasa ini saya udah tahu konsekuensi ini karena saya pengalaman ya kan. Dan saya mau mengatakan saya nggak mau berspekulasi. Kami tahu bahwa persoalan ini akan muncul. Makanya begitu selesai saksi-saksi yang disepakati itu kita bawa ke notaris. Supaya kita nggak dibilang spekulasi. Saya udah tahu nih yang kayak begini-begini. Saya nggak bilang nih hasil otopsi. Enggak. Catatan. Tapi yang catatan dan itu hasil prosedur dan kesepakatan. Ingat loh. Otopsi itu juga adalah hasil kesepakatan antara pasien dengan si dokter. Tapi kenapa Anda menuntut Baradae untuk jadi tersangka? Kenapa Anda menuntut Baradae? Saya nggak berstatus pernah sebagai tersangka menuntut sekarang? Baradae jadi tersangka. Baca pelaporan saya. Itu harus dilidik. Saya juga tidak pernah menuduh Sambo. Saya tidak pernah. Baca lagi makanya saya bilang. Saya mengerti ini semua prosedur ini. Dan komplikasi-komplikasinya. Makanya tadi saya katakan ini taruhannya berat loh. Taruhannya berat. Tapi sudah dibayar oleh klien saya dan keluarganya. Dia mati diotopsi 2 kali. Ya. Dan sampai sekarang nggak ada tersangkanya. Kalau memang benar cerita ini, ambil. Kalau memang benar seperti yang dikatakan oleh Naud, sudah jelas dong Baradae tersangkanya. Nggak ada sampai sekarang. Mana? Meskipun disebut sebagai pembelaan tadi.
Ya pasti tersangka. Coba Pak Susno Bang sendiri Andreas, aja sudah Bang ngomong Andreas begitu. harus komentar, Bang. Bang. Ya, artinya penyidik juga nanti memiliki kewenangan untuk menentukan itu, ya. Tapi kita sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Artinya pada saat nanti kebenaran ini harus diungkap, kita akan tunduk dengan prosedur yang ada. Sebagai lawyer, klien kami, keluarganya juga, punya keluarga juga loh ini, ya. Dia berharap kasus ini bisa dihentikan pada saat dia bisa menyampaikan dengan benar, dengan fakta-fakta yang ada, dengan saksi-saksi berdasarkan pasal 184 KUHP, ya, dan juga berdasarkan alat bukti yang ada, keterangan ahli, bisa dihentikan. Karena apa? Karena itu juga keadilan. Bang, pertanyaan Ya. publik. Tapi mengapa kalau misalnya Bang- pun, Iya. kalau misalnya pun kita harus hadir ke pengadilan untuk menuntut keadilan, di mana di situ ada pasal 49 tentang pembelaan, ya, yang tidak dapat dipidana apabila ya itu seimbang, ya seketika, itu kan juga ya nggak ada masalah juga. Cuman bayangkan apa yang harus dijalankan oleh keluarga ini. Jadi korbannya ini, kalau misalnya kita bicara mau fair ya, karena hak orang semua, hak manusia itu dibatasi oleh hak manusia lainnya juga. Oke, Jadi ya. bukannya tidak terbatas pencari keadilan ini. Ya, Kami Joshua sudah itu tangkap, juga, Brigadir Joshua itu juga memiliki hak yang sangat kami hormati. Tapi hormati juga hak klien kami. Oke, banyak juga publik yang kemudian mempertanyakan jika kemudian Baradae begitu ahlinya dalam menggunakan senjata, mengapa kemudian tidak hanya melakukan tembakan melumpuhkan saja? Nah itu yang kemudian harus dijawab juga oleh Anda, Bang. Tapi usai jeda ya, sesaat lagi. Tetap bersama kami pemirsa.